Episode 667 sampai 668. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Wisnu sangat terharu. Meskipun dia tidak pergi untuk waktu yang lama, wilayah Amerika telah berubah total. Tidak ada yang menyangka bahwa Ariel bisa menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh Susanoo dengan kemampuan pribadinya. Ini tidak hanya untuk daerah Amerika. Orang-orang terhuyung-huyung. Dan bahkan Umar tampak terkejut dengan kejadian itu. Alasan mengapa Wisnu tidak kembali pertama kali justru karena dia menerima telepon dari Umar. Umar tidak akan membiarkan dia ikut campur dalam urusan Ariel, kecuali dia bisa mengambil tindakan ketika nyawa Ariel terancam. Hei, tanpa diduga, Ariel melakukan hal mengejutkan lainnya. Wisnu menghela nafas. Saat ini, Mustafa merasa bahwa Wisnu telah memintanya menjadi kali tangan untuk Ariel. Jika tidak, dia akan pergi ke orang lain dan menunggu selama 10,5 hari di depan pintu villa untuk melihat Ariel. Paman, kamu masih memiliki pandangan ke depan dan ingin aku menyenangkan Ariel lebih awal. Jika tidak, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti Ariel sekarang. Mustafa tersenyum. Wisnu menepuk bahu Mustafa dan berkata, mulai hari ini, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Artinya, kamu harus mempercayainya dalam keadaan apapun. Dan kamu tidak boleh mengkhianati hatinya sedikit pun. Mustafa mengangguk dengan berat. Setelah mengalami kejadian ini, bagaimana dia bisa memiliki hati yang mengkhianati Ariel? Susanoo sudah mati. Dan distrik Indonesia di masa depan akan menjadi dunia Ariel. Paman, jangan khawatir. Aku akan mengingat kata-katamu dengan kuat. Ayo pergi. Pergi dan temui dia. Saat melewati Michael, Wisnu berhenti. Dia tahu bahwa banyak orang di luar villa sedang menunggu untuk melihat Ariel akhir-akhir ini. Tetapi karena orang-orang itu sudah pergi, itu berarti Ariel telah melepaskan mereka. Tapi orang ini masih belum berani pergi. Paman, orang ini sengaja ingin mati. Jangan pedulikan dia. Mustafa berkata dengan jijik pada Michael. Karena dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa menunggu beberapa saat untuk melapor kepada Ariel dan melihat apa yang akan dilakukan Ariel. Setelah Wisnu mendengarkan kata-kata Mustafa, dia terus berjalan menuju pintu villa. Hal semacam ini tidak mengharuskannya untuk campur tangan. Saat datang ke villa, Wisnu berjalan ke Ariel dan berkata, saya pikir kamu sudah mati. Ariel melirik Wisnu dengan samar, dan berkata, saya juga berpikir begitu. Tapi saya tidak bisa mati. Jika tidak, istri dan anakku akan jatuh ke tangan Susanoo dan menderita. Ingin tahu mengapa saya menghilang tiba-tiba? Wisnu berkata, ini terkait dengan Martinez. Ariel bertanya dengan bingung. Apakah kamu tahu Martinez? Wisnu memandang Ariel dengan bingung. Bagaimana dia bisa mengenal orang ini? Apakah Martinez sudah muncul di depan Ariel? Saya mendengar Susanoo menyebutkan namanya. Siapa orang ini? Ariel bertanya. Wisnu melirik Melissa dan Mustafa. Keduanya mengelak pergi ke dapur. Putra Apokalipse yang bangga. Dia telah mengakui pencapaian di Tianqi. Adalah orang yang sangat potensial. Dan pernah menjadi kandidat paling menjanjikan untuk menjadi tetua. Wisnu berkata, dia tidak merinci tujuan Martinez. Karena itu, Ariel pasti bisa mengetahuinya. Ini karena dia ingin berada di tingkat Tianqi. Jadi dia ingin membunuh saya. Ariel berkata sambil tersenyum. Ini bukan hanya jumlah orang. Menurut pendapat saya, dia lebih khawatir tentangmu yang mengambil posisinya di Apokalipse. Anda harus tahu bahwa orang Tianqi yang begitu sombong telah terbiasa menyendiri dan sama sekali tidak mengizinkan orang yang lebih baik dari dirinya untuk tampil. Wisnu menjelaskan. Tempat seperti apa Apokalipse itu? Dan mengapa itu ada? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah ini telah mengganggunya sejak lama. Menurutnya, semua organisasi sudah terbentuk. Harus ada tujuan tertentu. Dan tempat di mana Tianqi berada di atas dunia dan penuh dengan tuan pasti memiliki rahasia yang tidak diketahui. Masalah ini, Anda hanya bisa meminta Umar untuk mendapatkan jawabannya. Seperti Anda, saya juga sangat penasaran dengan arti Apokalipse. Tapi tidak ada yang tahu alasannya kecuali tokoh-tokoh inti dari Apokalipse. Kata Wisnu, ini sangat misterius. Mungkinkah berurusan dengan kekuatan misterius? Ariel berkata dengan santai.
Penguasa Tianqi seperti awan. Karena mereka dipertemukan, sangat tidak mungkin melakukannya hanya untuk keharmonisan sosial. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya yakin Anda akan memenuhi syarat untuk mengetahuinya di masa depan. Kata Wisnu. Premisnya adalah aku ingin menjadi murid Umar. Ariel berkata sambil tersenyum. Iya, Wisnu mengangguk. Dia tahu bahwa Ariel telah menolak masalah ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa Ariel sudah mulai mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Jadi dari sudut pandangnya, dia pikir dia harus membujuk Ariel. Kesempatan seperti itu merupakan kehormatan bagi semua orang di Tianqi. Itu adalah sesuatu yang mereka impikan dalam mimpi mereka. Anda tidak harus menolaknya, kata Wisnu. Kakek dan guru saya memperingatkan saya. Jika saya berani menolak, mereka tidak mengenali saya. Jadi saya sedang mempertimbangkan masalah ini. Ariel berkata tanpa daya. Jika bukan karena Raditya dan Darius. Dengan sikap keras, Ariel tidak akan pernah ragu tentang masalah ini. Ia selalu berpikir bahwa memiliki Darius dalam hidupnya sudah cukup. Tetapi jika dia benar-benar menolak, Raditya dan Darius akan benar-benar menyangkalnya, dan Ariel akan dipaksa. Wisnu tidak bisa menahan tawa, meskipun Ariel tidak tahu siapa yang ada di Fuzhong. Tapi kakeknya adalah orang yang sangat berpengetahuan. Pilihan mereka sangat tepat. Saya percaya bahwa suatu hari di masa depan, Anda akan berterima kasih atas ancaman mereka. Kata Wisnu. Mungkin, Ariel berkata dengan ringan. Meskipun Ariel tidak takut dengan dunia apokalipse yang tidak diketahui, dia tahu bahwa setelah dia benar-benar bergabung dengan apokalipse, hidupnya pasti akan berubah secara drastis. Apakah ini perubahan? Ariel tidak tahu apa yang bisa dia terima. Bergabung dengan Tianqi dapat melindungi orang-orang di sekitar Anda dengan lebih baik. Saya yakin Anda akan membuat keputusan yang lebih bijak, kata Wisnu. Saat ini, Ariel menemukan bahwa Wisnu ragu-ragu untuk berbicara dan sepertinya dia memiliki pertanyaan. Tak perlu dikatakan, Ariel tahu. Dia pasti penasaran bagaimana dia mengalahkan Mario. Bagaimanapun, hubungan antara dia dan Mario ada celah besar dalam kekuatan. Dan hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk menyelesaikan serangan balik ini. Ingin tahu bagaimana aku membunuh Mario? Kata Ariel. Wisnu mengangguk lagi dan lagi. Hatinya sangat ingin tahu bagaimana Ariel melakukannya. Karena bagaimanapun, Ariel tidak dapat melakukannya. Keajaiban yang disebut ini hanya bisa dicapai oleh para Tianqi. Mungkin terjadi, tapi Wisnu tak akan percaya. Dan dia tidak percaya bahwa Ariel bisa melakukannya. Jika saya mengatakan bahwa Mario secara tidak sengaja menginjak kulit pisang dan terpeleset, itu hanya memberi saya kesalahan dalam bidikan. Apakah Anda percaya? Kata Ariel. Kurasa aku percaya itu, kata Wisnu. Matanya melotot. Bagaimana dia bisa percaya omong kosong semacam ini? Dan bahkan jika Mario menginjak kulit pisang dan terpeleset, tidak mungkin bagi Ariel untuk membunuh Mario dengan satu gerakan. Kalau begitu aku tidak bisa menahannya. Itu fakta. Anda percaya atau tidak? Kata Ariel. Mengenai kekuatan di tubuhnya, Ariel tidak bisa memberitahu orang luar begitu saja. Dia tidak ingin menjadi seseorang. Tikus putih ditarik untuk melakukan percobaan. Melihat Ariel menolak mengatakan yang sebenarnya, Wisnu hanya bisa menenangkan rasa ingin tahunya. Jika Ariel tidak mengatakannya, dia tidak memenuhi syarat untuk memaksa Ariel mengatakannya. Martinez tidak akan menyerah membunuhmu. Meskipun dia telah meninggalkan daerah ini sekarang, saya yakin dia akan muncul di samping Anda cepat atau lambat. Jadi Anda tetap harus berhati-hati. Wisnu mengingatkan, Ariel belum pernah melihat Martinez. Dia juga tidak tahu orang macam apa Martinez itu. Tetapi karena dia memiliki niat membunuh pada dirinya sendiri, dan satu kegagalan, sangat tidak mungkin untuk membiarkannya berhenti. Jadi Wisnu tidak perlu melakukannya. Mengingatkan Ariel, ketahuilah untuk memperhatikan masalah ini. Namun, saat Wisnu dengan sengaja mengatakannya, Ariel memiliki asosiasi lain. Sepertinya Anda menerima pesanan terbaru dari Umar. Dia ingin Anda tidak mengganggu urusan saya, kan? Kata Ariel, berurusan dengan orang pintar adalah hal yang sangat menyakitkan. Wisnu menyadari ini sekarang. Dia hanya pengingat. Tapi Ariel mampu menebak semuanya dengan sangat teliti.
Episode 668. Wisnu hanya ragu sejenak, dan kalimat itu ingin menjawab pertanyaan Ariel dalam bentuk yang berbeda. Lagi pula, berbicara terus terang, sangat mungkin Ariel akan memiliki penolakan yang lebih besar terhadap Umar. Namun, keraguan-raguan singkat inilah yang membuat Ariel yakin tebakannya benar, dan Wisnu tidak perlu menjawabnya. Enggak perlu bilang, aku sudah tahu jawabannya. Tampaknya lelaki tua ini menerima saya sebagai murid. Dia juga ingin menguji saya, kata Ariel. Wisnu tidak bisa menahan nafas, dan berkata, sungguh melelahkan berurusan dengan orang pintar sepertimu. Kamu bisa menebak semuanya. Aku tidak bisa menebak hal seperti itu. Apa menurutmu aku sebodoh itu? Ariel berkata dengan ringan. Setelah bergumul dengan masalah ini, Wisnu takut dia tidak akan bisa melawannya. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia tidak bisa menanggung akibatnya. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang, orang-orang di daerah Indonesia? Keluarga diam-diam merencanakan cara menyenangkan Anda, dan sekarang hanya perlu sepatah kata pun dari Anda. Seluruh wilayah Indonesia adalah milik Anda. Keluarga Wibowo tidak memiliki pemimpin, tapi masih ada sekelompok massa. Dibandingkan dengan mereka, mereka pasti tidak mau melepaskan status mereka. Tetapi hal-hal kecil ini tidak lagi layak untukku. Aku akan menyerahkannya pada Hendrik untuk melakukannya, dan aku membiarkan dia melakukannya. Tujuan dari distrik Indonesia, kata Ariel, uang dan hak di dunia tampaknya hanya sedikit menarik bagi Anda. Ariel sangat tenang tentang masalah ini, menunjukkan bahwa dia tidak bangga menguasai wilayah Indonesia. Dia bahkan tidak mengambil semuanya di matanya. Bagiku, hanya ada satu hal di dunia ini yang penting, dan itu adalah melindungi orang-orang di sekitarku. Ariel menghela nafas dan berkata, sekarang putriku masih di tangan Muklis. Ariel tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar Muklis membebaskan Aisila. Jadi dia hanya bisa menunggu dan menunggu instruksi Muklis selanjutnya. Sebulan penuh kemudian, Ariel akhirnya keluar dari villa. Saat ini, cedera kakinya hampir pulih, dan dia bisa berjalan dengan bebas bahkan tanpa menggunakan kursi roda. Penampilannya telah menarik perhatian banyak keluarga. Namun, karena keluarga bangsawan ini tidak berani bertindak gegabah, mereka hanya bisa menunggu peluang dalam kegelapan. Bagaimanapun, Ariel sudah menjelaskan bahwa jika ada yang berani mengganggunya, dia akan ditangani. Bobot kalimat ini, tak seorang pun di distrik Indonesia saat ini yang berani meremehkannya. Michael masih berlutut di luar villa. Ariel telah mendengar Mustafa menyebutkan tentang dia. Pergilah. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Ariel berjalan ke Michael dan berkata. Michael gemetar karena kegembiraan. Dia akhirnya menunggu Ariel. Meskipun berlutut bulan ini menyakitkan baginya, ada baiknya menunggu sampai saat ini. Aku ingin menjadi kaki dan tangan bagimu untuk membalas kebaikanmu. Michael berkata dengan kepala tertunduk. Michael, kamu pintar. Sekarang berapa banyak orang yang ingin menjadi banteng dan kuda untuk Tuan Ariel? Mengapa Anda ingin menjadi bawahan Ariel di bawah terima kasih? Apakah Anda memenuhi syarat? Mustafa berkata dengan jijik. Di matanya, Michael hanya berusaha mati-matian untuk menjadi bawahan Ariel. Apakah Anda ingin menjadi bawahanku? Bukankah Anda hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengikuti Ariel? Tolong, beri saya kesempatan. Saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Michael membungkuk. Ariel menatap Michael dengan merendahkan, dan berkata dengan lemah, membunuh Suseno tidak cukup untukmu, bukan? Dalam keluargamu, kamu masih memiliki seseorang yang ingin kamu hadapi, sehingga kamu bisa menjadi kaki dan tanganku. Selain bersyukur, kamu ingin meminjam tanganku untuk menyingkirkan orang-orang ini, bukan? Tubuh Michael tampak gemetar, dan Mustafa melompat dan menendang langsung ke kepala Michael. Akibatnya, Michael bersandar dan berbalik sebelum berhenti. Sialan. Michael, kamu sangat berani. Kamu masih ingin menggunakan Tuan Ariel untuk melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Saya pikir kamu sedang mencari mati. Mustafa berkata dengan mengutuk. Wisnu di samping menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Michael berani bermain-main di depan Ariel dengan pemikiran yang begitu hati-hati.
Bukankah ini memainkan pedang besar di depan Ariel? Tuan Ariel, tolong, beri saya kesempatan. Saya pasti akan menjadi bawahan setia Anda. Michael menyesuaikan postur tubuhnya, berlutut di tanah lagi. Memohon, aku tidak butuh sampah yang bahkan tidak bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Pergi, jangan muncul di depanku di masa depan, atau aku akan membunuhmu. Ariel berkata dengan ringan. Michael tampak putus asa. Dia tidak menyangka akan berlutut selama sebulan penuh, dan dia akan mendapatkan hasil seperti itu. Ada terlalu banyak orang di keluarganya yang telah mengganggunya, dan dia ingin balas dendam. Dia ingin menggunakan reputasi Ariel untuk membuat orang-orang itu membayar harganya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ariel dapat melihat melalui ini. Pemborosan yang bahkan tidak bisa menyelesaikan urusan sendiri. Kalimat ini melekat di benak Michael seperti kutukan. Tuan Ariel, jika saya bisa menyelesaikannya sendiri, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi bawahanmu? Michael meraung melihat punggung Ariel. Ariel mengabaikan apakah Michael bisa menyelesaikannya. Dia tidak peduli. Masalah sepele semacam ini tidak lagi layak untuk pikirannya. Dan bahkan jika Michael melakukannya, itu tidak akan ada artinya bagi Ariel. Masalah dunia. Kecuali untuk keluargaku. Ariel tidak peduli dengan yang lain lagi. Karena dia tahu betul bahwa sekarang dia telah mendekati Tianqi selangkah demi selangkah. Dan cepat atau lambat dia akan membuang semua hal yang sepele di dunia ini. Tak jauh dari situ, sebuah kendaraan niaga tiba-tiba berhenti di depan Ariel. Mustafa bersembunyi di belakang Wisnu tanpa sadar. Karena mobil semacam ini kemungkinan besar akan tiba-tiba menabrak lebih dari selusin orang yang memegang parang. Wisnu tidak melindungi Ariel sejak awal, karena Umar telah menjelaskan bahwa dia tidak dapat melakukan intervensi apapun sampai Ariel tidak mendapat ancaman hidup. Tapi Mustafa dan Wisnu sama-sama memiliki ide yang sama di benak mereka saat ini. Bahkan Mario bukanlah lawan Ariel. Siapa yang begitu bodoh dan menemukan orang biasa untuk berurusan dengan Ariel? Martinez tidak akan pernah melakukan ini, karena dia meninggalkan daerah ini. Dia pasti sedang mencari seorang guru duniawi. Mungkinkah masih ada keluarga yang tidak takut mati di daerah Indonesia yang ingin menantang Ariel? Ketika pintu kendaraan niaga dibuka, tidak ada gambar yang dibayangkan Mustafa. Sebaliknya, seorang wanita parubaya keluar dari mobil dengan menggendong bayi. Ketika semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak dapat dimengerti, Ariel berdiri dengan hampa di tempat seperti sambaran petir. Dia tidak bisa lebih akrab dengan wanita parubaya. Bukankah ini Inem? Inem juga sangat senang saat melihat Ariel. Sejak dia menginjak pesawat, Inem menjadi takut. Takut dia tidak akan pernah bisa mengembalikan Aisila dengan selamat kepada Kauri dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah memikirkannya. Orang-orang ini akan membawanya ke Ariel. Apa yang salah denganmu? Melissa bertanya setelah mengetahui bahwa Ariel tidak bertindak. Dan sejumlah spekulasi telah terjadi di dalam hatinya. Air mata Ariel mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa bayi di pelukan Inem pasti Aisila. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Aisila saat ini. Sebagai seorang ayah, Ariel tidak menyaksikan kedatangan Aisila. Dan dia meninggalkan ibunya di usia balita dan dalam bahaya. Saat ini, tampaknya keinginan kuat Ariel untuk melindungi sebagai seorang ayah telah menyebar tanpa henti. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari mobil dan berkata kepada Ariel, ini kejutan dari Patriark. Dia berharap Anda bisa melihatnya ketika Anda punya waktu. Ariel tidak bisa mendengar kata-kata ini. Sekarang di dunianya, hanya ada putrinya di pelukan Inem. Ariel melangkah maju, berjalan ke sisi Inem, memandang putrinya, yang tersipu dalam balutan pakaian lampin, dan mengulurkan tangannya dengan gemetar. Inem menyerahkan Aisila kepada Ariel tanpa sadar. Karena dia belum pernah menggendong bayinya, Ariel sangat berhati-hati sehingga tangannya tampak kaku. Bagaimana aku harus memeluknya? Ariel bertanya pada Inem dengan panik. Anak itu masih kecil dan hanya bisa ke samping. Berdiri tegak akan memengaruhi perkembangan tulang punggungnya. Inem berkata, melihat air mata di wajah Ariel, dia tidak bisa menahan sedih. Ariel menelan liurnya, menahan Aisila di pelukannya dengan susah payah, dan kemudian seluruh tubuhnya tampak membatu, dan dia tidak berani bergerak. Bersambung.